Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Ada satu fakta yang terlewat dari pembacaan saya kemarin, yaitu mengenai dibentuknya tim reformasi kepolisian oleh Pak Prabowo secara langsung. Nah, ini menjadi menarik untuk dimasukkan ke dalam equation, di dalam berpikir saya, karena waktu kemarin Pak Roy Suryo dan Pak Rizwan dan Bu Tifa itu ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak tahu sebelumnya itu ada pembentukan tim reformasi kepolisian, ya, yang mana entah kenapa ini harus ada tim reformasi, padahal Pak Prabowo dengan mudah bisa mengganti siapa saja di dalam kepolisian itu. Cuman ini menarik. Jadi kita urut dulu kejadiannya, yaitu diantaranya ya bahwa ada kasus WUS yang bukan kebetulan di dalamnya itu Pak Mahfud MD sebagai salah satu orang yang ikut cuap-cuap. Kemudian setelah WUS, singkat cerita begitu ya, Pak Prabowo mengatakan membela Pak Jokowi dalam pengertian bahwa WUS itu tidak ada permasalahan, diambil dengan tanggung jawabnya Pak Prabowo. Kemudian di lain pihak Pak Roy Suryo itu di framing kabur ke luar negeri, padahal dia ke Australia. Memang betul ke luar negerinya ada, padahal ke Australianya itu untuk mendapatkan data lebih mengenai pendidikannya Gibran. Kemudian setelah pulang ke Indonesia ternyata tidak ada kabur, terbukti bahwa Roy Suryo itu nggak ngapa-ngapain begitu. Kemudian keesokan harinya terjadilah reformasi kepolisian di dalam waktu yang bersamaan, pembentukan itu ya, di dalam waktu yang bersamaan Roy Suryo, Rizwan dan Tifa ditetapkan sebagai tersangka. Ini hari yang sangat sibuk ya. Hari yang sangat sibuk. Padahal pengajuan tersangka Roy Suryo sebagai tersangka itu sudah digaungkan sejak 3 bulan kemarin tuh. Itu terus menerus. Tetapi waktunya itu sekarang kok jadi sibuk semua begitu ya, jadi sibuk banget. Nah, di dalam politik saya menjadi melihat bahwa memang kasus itu tidak ada yang diungkap secara normal. Mereka itu selalu menunggu, saling sandra satu dengan yang lain. Yang mana lucunya ya, Polda Metro Jaya kemarin mengatakan saat mengumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka itu, mereka mengatakan ini adalah murni tindak pidana, dalam pengertian ini adalah pengusutan hukum murni. Padahal Pak Jokowi jauh-jauh hari sebelum itu sudah mengatakan bahwa ini adalah politik. Jokowi mengatakan kalau di belakangnya tidak ada bohirnya, tidak ada yang membackup, maka nafas mereka tidak akan panjang begitu. Nah, ini mah kita sebagai masyarakat ya, supaya nggak dibodohi oleh politikus, oleh politik. Kita melihat bahwa pada akhirnya penegakan hukum di Indonesia ini sedang dalam masa kolaps. Ini semua bukan kebetulan. Ya, terlalu naif kalau kita mengatakan di antara dibentuknya tim reformasi kepolisian dengan ditetapkannya Roy Suryo sebagai tersangka sesaat setelah beliau itu pulang dari Australia, yang mana beliau membawa data yang sangat banyak dari sana. Kalau menganggap ini sebagai sebuah kebetulan, kita terlalu naif ya, dalam pengertian kita tidak akan survive sebagai bangsa Indonesia di dalam melihat peta politik yang ada. Nah, tetapi ya sedikit lagi nih mukadimahnya, tetapi saya menjadi agak optimis lagi melihat Pak Prabowo begitu setelah kemarin mengatakan WUS tidak ada permasalahan, meskipun menurut saya itu secara komunikasi publik dan secara komunikasi politik itu buruk karena menjadikan Pak Prabowo tidak ada harganya di hadapan orang-orang yang sebagian mungkin yang mendukungnya. Tetapi di saat yang sama beliau juga membentuk tim reformasi ini, dan tim reformasinya diantaranya ada Pak Jimli As-Sidiki, kemudian ada Pak Mahfud MD ya. Kalau Pak Jimli As-Sidiki nanti akan kita bahas sendiri. Pak Mahfud MD ini beliau yang kemarin cuap-cuap tentang WUS.
kan jadi agak aneh ya. Jadi kalau kata kemarin ada sedikit kontradiksi di dalam perkataannya Prabowo, memang ada. Nah, sekarang kita akan saksikan 2 video kalau sempat begitu ya. Yang pertama ini mengenai reformasi kepolisian ini bagaimana ya. Kemudian nanti tanggapan Pak Roy Suryo setelah beliau itu ditetapkan sebagai tersangka. Cuman kalau kita mau ngasih dulu analisa sporadis terhadap apa yang terjadi, ini adalah upaya pencegatan dari penelitian lebih lanjut mengenai ijazahnya Gibran. Jadi mungkin ya bahasanya itu instruksikan instruksi sebelum terlalu lambat, tetapkan dulu Roy Suryo sebagai tersangka. Karena kalau tim reformasi kepolisian ini sudah terjadi, Roy Suryo sebagai tersangka bisa jadi tidak terjadi begitu. Ini kita akan saksikan dulu Pak Jimli As-Sidiki. Tentu kami akan mengadakan rapat dulu intern, dan insya Allah hari Senin jam 1 kami akan mengadakan rapat pertama di kantor Polri, kantor Kapolri. Oke. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan. Walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Presiden memberi arahan kepada kami jelas gitu ya. Beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Ialah gerakan nurani bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim. Oke, sebentar ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Jimli As-Sidiki betul, bahwa Pak Prabowo itu yang diantaranya yang kita suka, beliau itu responsif terhadap aspirasi masyarakat. Saking responsifnya, beliau itu sampai mengatakan saya tidak takut sama Jokowi. Itu saking responsifnya. Berarti beliau itu tahu narasi yang berkembang di masyarakat itu apa, dan itu bagus ya. Dan mumpung mudah-mudahan ini juga didengar, Pak Prabowo itu harus mendengar bahwa salah satu aspirasi rakyat itu untuk segera mengganti Kapolri. Ini Kapolri udah nggak wajar, banyak sekali ketidakwajarannya, rekor-rekor itu terlalu banyak yang bersangkutan itu. Ini saya berkata dulu sebagai Muslim ya, ini saya tidak mau punya Kapolri non Muslim, nggak mau saya. Ya, ini saya pribadi sebagai Muslim, ya bodo amat itu mau urusan yang nggak Muslim, urusan mereka begitu. Cuma saya sebagai Muslim nggak mau punya Kapolri non Muslim, itu yang pertama. Kemudian kalau kita kembali lagi ke dalam mindsetnya seorang masyarakat begitu yang berkultur majemuk, permasalahan Listio Sigit itu bukan pada agamanya, permasalahannya bukan, itu bisa dikesampingkan lah. Saya cuma curhat aja tadi begitu ya. Permasalahan Listio Sigit itu dia sewaktu diangkat oleh Jokowi terlalu muda. Kenapa terlalu muda ini menjadi masalah? Itu bukan diangkat karena prestasinya Listio Sigit itu. Itu permasalahan. Ini seperti ya saya melihatnya seperti dipersiapkan untuk melindungi kasus-kasus dalam jangka waktu yang panjang. Karena dari masa pengangkatan sampai pensiun itu lama begitu. Itu yang saya lihat, dan itu yang diucapkan oleh Bu Megawati diantaranya, terlalu banyak yang dilewati oleh Listio Sigit. Kemudian rekornya lagi apa? Terlama. Padahal apa prestasinya? Bobrok kepolisian di bawah Listio Sigit itu. Ini adalah suara rakyat begitu ya, suara masyarakat. Jadi mudah-mudahan didengar. Dan kalau tadi misalkan jangka waktunya 3 bulan, make sense. Sekarang kenapa Pak Roy Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka sesaat setelah tim ini dibentuk? Ya, sebelum terlalu terlambat begitu. Saya nggak tahu. Tadinya ijazah ini dia bisa jadi bumper bagi kasus-kasus yang lain, diantaranya misalkan KM50. Ya, itu diantaranya jadi bumper. Cuman ternyata udah nggak bisa jadi bumper lagi. Udah kena, kemudian kemarin diambil dari Prabowo, tapi Pak Prabowo membuat satu keputusan. Ini fakta semua ya, data semua. Di belakangnya analisa lain lagi. Kemudian Pak Prabowo mengambil sebuah keputusan untuk membuat reformasi kepolisian. Kemudian kepolisian Polda Metro Jaya tuh dengan segala analisanya yang ribet, yang acak-acakan itu menentukan Roy Suryo sebagai tersangka.
sebentar lagi tinggal mungkin ada penangkapan atau tidak, ya saya tidak tahu. Nah itu, jadi kalau misalkan tadi dikatakan Pak Prabowo itu responsif, betul responsif. Salah satunya adalah kepada kepolisian ini, itu yang dituntut oleh masyarakat. Nah mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Amin. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya. Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan. Ya, seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat. Ya betul, seluruh masyarakat punya kepentingan, termasuk saya juga punya kepentingan karena saya rakyat. Saya nggak suka Kapolrinya itu Listio Sigit. Ngomong aja nggak suka saya sama begitu. Ya, permasalahannya tadi bukan di dalam agamanya, itu bukan permasalahan dia. Permasalahan dia itu banyak permasalahan. Judi online di mana tuh? Di kepemimpinan dia tuh. Sambo kemarin di mana? Di kepemimpinan dia tuh. Ya, kemudian anggota polisi saling bunuh tuh di mana? Di kepemimpinan dia tuh, Listio Sigit. Orang kayak gini dipertahankan. Ada apa di belakangnya? Ya, agak semangat sedikit ya berbicaranya nih. Melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Ya. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar. Saya kira ini ya. Nah nanti kita akan berembuk apa sebaiknya sambil siapa saja yang perlu kita dengar. Ya. Termasuk di sini para mantan Kapolri lengkap. Ada Pak Menko, ada mantan Menko, kebetulan juga mantan Ketua Kompolnas dan bahkan juga mantan Ketua MK seperti saya, Pak Mahfud, dan ada 5 jenderal mantan, dan bahkan Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim. Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang. Nah, dan ini bagusnya ya, ini bagusnya. Entah apa yang ada dalam pikirnya Pak Prabowo. Jadi salah satunya itu apa? Tim ini kalau kita lihat dari segi pandangan politiknya itu tidak satu arah. Itu banyak. Jadi ada yang agak pro Jokowi, ada yang agak kontra Jokowi begitu. Ini disatukan sama Pak Prabowo. Entah apa maksudnya. Cuman ya baguslah sebagai pemimpin begitu ya, mengayomi semua. Cuman yang saya aneh, tim reformasi kepolisian, tapi Kapolrinya kok diikutkan ke situ. Ini yang agak aneh ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Politik. Tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri, ya kan, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka untuk apa saja yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Nah kalau yang tim internal mungkin perbaikan manajemen internal, tapi tim ini bisa saja ya memerlukan perubahan undang-undang. Tapi apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan. Ya, saya kira itu supaya kekacauan yang terjadi di masanya Kapolri Listio Sigit itu tidak terulang lagi. Ya, itu revisi undang-undangnya perlu. Bagaimana ya mereka bekerja akan agak lama saya kira ya. Cuman begini, yang saya harapkan dan mudah-mudahan ini juga menjadi wakil dari Anda yang menonton, jadi perwakilan dari Anda yang menonton, yang saya harapkan dari kepolisian itu diantaranya jangan pura-pura budek, jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura everything is well, semua perkara itu baik-baik saja ya. Dan juga kepada bapak-bapak yang ada di tim reformasi ini, jangan seperti negara ini baik-baik saja, business as usual, hanya karena kalian ada di kelompok atas elit negara, kalian gajinya besar, apapun keadaan negara kalian itu keadaannya dijamin begitu. Kemudian melihat semua perkara itu dari perspektif Anda semua yang ada di atas, melihat di kita ini tidak ada permasalahan. Di Indonesia ini saat ini permasalahan dari semua lini itu sedang ada, dari semua lini. Dan ini permasalahan yang urgent, bukan permasalahan meningkatkan kelas. Ini permasalahan bertahan hidup yang ada di masyarakat itu. Ya, baik itu dari segi hukum, ini sudah permasalahan bertahan hidup, bukan dalam permasalahan meningkatkan level penegakan hukum, bukan. Ini hukum di kita hidup atau mati. Ini permasalahan hidup atau mati hukum kita. Kemudian ekonomi kita, ini kita secara ekonomi
kedaulatan ekonomi itu hidup atau mati. Ini di sini kita ini sedang dalam titik nadir. Ini bukan permasalahan kecil. Ya, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tolong jangan dilihat dari segi kalian yang ada di atas itu, melihat semua ini all is well begitu ya, semua baik-baik saja. Itu mah kita masyarakat yang harusnya melihat seperti itu, bukan kalian. Coba lihat dari masyarakat bawah. Itu mudah-mudahan salah satunya dari tim reformasi kepolisian ini, karena salah satu tonggak berlangsungnya negara yang baik adalah penegakan hukum yang baik, dan penegakan hukum yang baik salah satunya dimulai dari kepolisian yang baik. Kalau kepolisian seperti ini masih bisa dipakai politik di dalamnya begitu, mau apa? Ini untuk sementara, oke? Cukup, Pak Mahfud mau berangkat ke airport duluan. Cukup? Kalau ada mau pertanyaan 1-2 barangkali, monggo silakan. Ya. Ya, betul. Jadi intinya seperti tadi saya sampaikan, ini bukan hanya hasil rumusan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Maka ya tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, dan juga mungkin kami juga perlu mendengar lagi gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kemarin bertemu dengan Bapak Presiden. Dan lebih dari itu di medsos pun banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini. Ya. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Ya. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Ya itulah makanya saya melihat kenapa di dalam forum reformasi kepolisian ini, bukan forumnya ya, di dalam reformasi kepolisian ini timnya itu majemuk bidangnya, karena kalau misalkan satu orang bikin usulan-usulan ya semuanya juga punya pandangan, tetapi bagaimana cara menerimanya ini yang saya kira bagus sekali. Apapun outputnya, outcome-nya kita tidak tahu ya, cuman masih akan lama itu. Katanya kan tadi dalam jangka waktu 3 bulan paling cepat itu. Allah kita akan terbuka. Nah, artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti. Bila mana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira. Ya. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi bukan tim biasa, sehingga sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah, itu kita juga harus siap, tapi belum pasti. Sebentar, cuman ini nanti jadi kontraproduktif tatkala baru saja diumumkan formasi reformasi kepolisian. Roy Suryo itu loh ditetapkan sebagai tersangka yang kapan saja, kapanpun itu bisa ditangkap. Lucu pada akhirnya. Ya, siapa? Kepolisiannya yang lucu. Makanya kalau misalkan harus reformasi, betul-betul harus reformasi. Lucu kepolisian, apa gak bisa nunggu begitu minggu depan atau besoknya? Itu juga masih terlalu cepat sih. Ya, ini instruksinya itu loh kelihatan sekali. Instruksi dari atas itu kelihatan sekali. Naif kita kalau tidak melihat ada hal seperti itu. Oh, ini kebetulan saja, kebetulan kami mau bikin itu hari Jumat, kebetulan juga tim reformasi dibikin hari Jumat, ya kebetulan juga itu Pak Roy Suryo baru pulang dari Australia membawa data tentang Gibran. Kebetulan yang mana kebetulan juga Pak Jokowi itu ijazahnya pakai kacamata, kebetulan juga huruf A-nya itu keluar dari logo UGM-nya, kemudian kebetulan juga di situ ijazahnya dibela dulu supaya tidak dimasukkan ke dalam dokumen publik. Kemudian kebetulan lagi nggak ada tanda tangannya di dalam skripsinya. Kebetulan ini berkumpulnya perkara ini, saya katakan sekali lagi dari probabilitas itu hampir mustahil dalam pengertian kalau itu sampai terjadi. Berarti itu by design. Desainernya siapa? Itu jadi permasalahan. Nah, sebentar ya, kita teruskan sedikit lagi. Belum pasti. Yang jelas sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Presiden tadi pikirannya itu bukan hanya untuk polisi yang harus dievaluasi semuanya. Nah, jadi kalau kita nilai ya peristiwa bulan Agustus itu, ya kan, puncaknya misalnya kerusuhan, lalu yang jadi korban rumahnya Ibu Menteri Keuangan, itu kan puncak dari kemarahan publik. Nah, itu sudah dijawab oleh Bapak Presiden.
dengan diangkatnya menteri baru, dengan paradigma berpikir baru. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, polisi, kantor polisi di mana-mana, di banyak, udah berapa tuh di Jakarta Timur tuh, dibakar segala. Nah, itu dijawab oleh Presiden, bikin tim reformasi. Apanya yang harus direformasi? Nanti. Ya itu ganti dulu Kapolri-nya. Itu salah satu langkah yang cepat yang bisa diambil oleh Pak Prabowo. Cuman kan si Listio Sigitnya bilang seperti itu. Saya itu sebetulnya sudah mau mengundurkan diri. Cuman teman-teman saya butuh saya, maka saya seperti tidak bertanggung jawab kalau saya itu mengundurkan diri. Alah, omong-omongan apa kayak gitu. Yang ada juga pertanggungjawaban dari dulu sampai sekarang. Yang mau dan bisa jadi Kapolri itu banyak. Anda nggak becus, Anda nggak mampu, Anda turun. Itu yang make sense. Ya dari zaman Edo, Tokugawa dulu tuh. Kalau mereka makan harakiri begitu, kita mah enggak lah, turun aja udah sendiri begitu. Enggak harus disuruh-suruh. Ini udah jelas gagal. Ya, dipinta jadi tim reformasi kepolisian, masuk juga, nggak tahu malu. Ini kita selesai dulu sampai di sini ya perkataan Pak Jimli Asidiki, karena pada hari yang sama juga Pak Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dan beliau mengemukakan pandangannya ya tatkala dijadikan sebagai tersangka itu. Kita akan lihat di sini nih bagaimana perkataannya Pak Roy Suryo ya. Ya, saya hadir di sini adalah utamanya untuk bersedia dan support atas kasus yang dilaporkan oleh Dr. Bonatua dengan Pak Michael Sinaga dengan kuasa hukum yaitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi inti saya hadir di sini adalah itu. Kenapa saya menemui teman-teman di luar? Ya, untuk sebaiknya supaya tidak mengganggu. Jadi tadi laporan atau informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua, juga ada Pak Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu, dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah, saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat ke beberapa pihak ya oleh Pak Dr. Bonatua selaku prinsipal ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi, dan utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan ya nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dulu, dan saya juga sempat mengajar tentang kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyatakan bersedia untuk mensupport kasus ini, dan itu yang guna saya untuk hadir di sini di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini. Sebentar. Nah itu kan ada kasus yang lain juga. Jadi permasalahan hukum Pak Jokowi ini sekarang sedang banyak dipermasalahkan. Ya memang diantaranya orangnya berkutat, sudah banyak yang berkumpul bersama begitu demi untuk membuka permasalahan Jokowi ini. Yang mana Pak Roy Suryo hadir di situ. Ini bagus ya secara perjuangan, nggak patah. Karena sebentar lagi kita tentu akan sebagian dari kita akan menjalankan ibadah Jumat ya, gitu. Roy, itu saya kira. Pak, terkait penetapan tersangka. Nah, jadi itu yang penting dulu, jangan dihilangkan ya statement yang pertama tadi ya. Karena itu penting ya, Pak Bonatua. Ntar Pak Bonatua aja beritanya hilang ya. Nah, oke. Ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F, dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Iya, betul. Itu yang sangat buruk. Itu betul, karena ini dokumen publik, bukan hanya di Indonesia. Saya kemarin sudah mengatakan di Amerika ada beberapa penelitian tentang dokumen publik. Itu tidak ada yang dipidanakan, tidak ada. Usaha untuk mempidanakan ada, tetapi itu selalu gagal. Selalu gagal ya. Di Indonesia berhasil. Lucu, sesaat setelah tim reformasi kepolisian itu dibentuk, yang mana tim itu nanti bisa mengancam kedudukannya Listio Sigit, yang mana itu juga bisa mengancam
hubungannya dengan Jokowi karena Listio ini orang Jokowi. Ya. Ini analisa demikian adanya, analisanya demikian adanya. Kita naif kalau di belakang kejadian-kejadian fakta-faktanya itu di belakangnya itu tidak ada sesuatu yang menyambungkan. Kalau memang ada teori yang lain, analisa yang lain, silahkan paparkan begitu. Cuman ini lucu saja. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya. Sebentar ya, itu klaster-klasteran seperti itu upaya untuk membungkam. Ini yang dilaporkannya siapa, yang dipenjarakan siapa? Apakah Pak Jokowi itu pada akhirnya melaporkan orang-orang tersebut? De facto ya, tiap individunya dilaporkan. Kemudian kenapa kalau dilaporkan? Iya, ya mudah-mudahan bisa dilihat BAP-nya begitu. Kalau tidak dilaporkan, ngapain polisi itu menjadikan tersangka banyak-banyak tuh? Sampai berapa kemarin 8 orang, sampai ada bahasa klaster-klasternya segala. Ini nampak atau kelihatan polisi lagi dipakai ya sama siapa yang nggak tahu, mungkin lagi dipakai sama ruhnya masing-masing. Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Ya. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Nah itu, ya. itu apa namanya suatu penghinaan terhadap hukum di Indonesia. Sylvester tuh orang siapa? Orang Jokowi. Ini mah udah jelas, kita mau gimana ya Pak Prabowo, tolonglah dilihat ini, Pak Jimli Asidiki tolong dilihat ya, Pak Mahfud MD tolong mereka juga melihat lah, masa nggak ngelihat. Mungkin mereka merasakan lebih parah daripada kita merasakan karena mereka ada di inner circle itu. Ala kulli hal ya, entah bagaimana ini, makanya kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini ada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, yang mana mereka itu seharusnya sadar kesalahan mereka itu bukan kesalahan kepada satu orang, tapi kesalahan terhadap seluruh rakyat Indonesia, yang mana akan jadi amat sangat sulit sekali di dalam taubatnya itu. Ini kalau misalkan mereka berbuat kesalahan, itu bukan kesalahan macam ngambil uang dari orang lain, macam zina, macam mabuk, enggak, ini macam berbuat zolim kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu ya, mudah-mudahan pemimpin kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirahnya Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.